Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Vivo Y20 SG, produk terbaru dari Vivo pastinya. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu kan sudah ada Vivo Y20, Vivo Y20s, dan ini adalah Vivo Y20 SG. Ada tambahan G di bagian belakangnya. Apakah G ini menandakan kalau handphone ini oke buat gaming atau cuman biar beda aja? Karena di seri sebelumnya nggak ada yang ada embel-embel huruf G di bagian belakangnya. Dan Vivo Y20 SG ini hadir untuk menggantikan Vivo Y30 pendahulunya, yang dimana memiliki RAM sebesar 4GB dengan internal memorinya 128GB. Ini juga sama, RAM-nya 4, memori internalnya 128GB. Dan gak ketinggalan, Vivo Y20 SG ini hadir dengan prosesor gaming katanya. Tuh, tambah penasaran kan? Daripada penasaran, sebagus apa handphone ini, langsung saja kita unboxing. Ini adalah tampilan depan box dari Vivo Y20 SG. Jadi di sini ada tertera RAM-nya 4GB dengan internal memorinya itu 128GB. Dan ini Y20 SG, G-nya dilengkerin seperti ini. Oke, dan jujur saya baru kali ini saya nemuin ada seri Vivo yang ada G-nya seperti ini, karena terakhir seri HP Vivo yang gaming itu di Z1 Pro. Dan ini dia sudah menggunakan prosesor gaming MediaTek Helio G80. Untuk baterainya sendiri 5000 mAh, sudah fast charging 18 watt dan sudah menggunakan set fingerprint. Kita langsung akan buka aja untuk bagian dalamnya ada apa aja yang kita dapat. Apakah sudah menggunakan port Type-C atau masih menggunakan micro USB? Di sini ada kertas pembatas yang berisi satu buah softcase bening, oke, dan satu buah ejector, dan ada panduan singkat dan buku garansi. Selanjutnya di bagian bawahnya ini adalah unit utamanya. Ini unit utamanya, di sini kertas IMEI, kertas pembatas lagi, dan di bagian bawahnya ini cuma dapat satu buah charger, nggak dapat handsfree. Ini untuk kecepatan outputnya dia tadi ya sudah 18 watt fast charging, dan untuk kabelnya kita akan lihat bareng-bareng apakah sudah menggunakan USB Type-C atau masih tetap bertahan menggunakan micro USB. Oke, kita akan lihat 1, 2, 3. Carang. Ya, masih menggunakan micro USB, jadi masih tetap bertahan menggunakan micro USB. Kayaknya Vivo teguh pendirian banget ya. Jadi agak sangat disayangkan sedikit aja sih ya, karena sudah fast charging, baterainya gede, tapi sayangnya masih menggunakan micro USB. Dan ini untuk unit utamanya yang kita buka saat ini adalah warna Obsidian Black. Dan untuk tampilan belakangnya itu dia seperti ini. Ini warna Obsidian Black. Oke, jadi dia ada dua warna. Kalau untuk warna Obsidian Black ini dia menggunakan finishing cover belakang yang glossy atau mengkilap, jadi gampang ninggalin sidik jari. Tapi kalau misalnya kamu pilih warna Purist Blue, itu dia finishingnya itu matte, jadi nggak gampang ninggalin sidik jari. Di bagian belakang ini ada satu buah framing kamera yang menampung 3 lensa sekaligus. Oke, di bagian bawahnya sini cuma ada satu buah logo Vivo. Oke, dan dia bahannya mengkilap. Di samping kanan ada satu buah sidik jari, jadi satu dengan tombol power di bagian bawah, port charger yang masih menggunakan micro USB sayangnya, jack audio, dan 3 buah grill speaker. Untuk harganya sendiri Vivo Y20 SG ini ditawarkan dengan harga 2599 atau sekitar Rp2.600.000. Untuk varian RAM-nya 4GB dengan internal memorinya 128GB. Dan di sini kalau misalnya kamu memori 128GB masih kurang, kamu masih bisa up lagi pakai micro USB tambahan. Kalau Vivo pasti sampai 256GB juga masih oke. Bahkan ada juga yang sampai 512GB. Dan untuk unit yang saya pegang saat ini adalah unit demo. Jadi ini bukan unit yang kalau kamu beli itu dapatnya nggak bakal seperti ini. Kalau bentuknya sama, cuman bedanya di sini nih. Ini ada tulisan demonya, karena ini adalah barang display atau barang contoh. Jadi kalau misalnya kamu beli, nggak usah khawatir, nggak bakal ada tulisan demonya ini. Jadi kan kemarin kan ada yang nanya, kok ada Vivo ada tulisannya demo, itu handphone apa? Dan jawabannya ini barang buat display, jadi nggak untuk diperjualbelikan untuk unit yang saya pegang. Tapi kalau misalnya kamu beli, nggak usah khawatir, nggak bakal ada tulisan demonya lagi. Dan untuk dimensinya sendiri, tadi saya belum sebutin untuk dimensinya. Di sini dia memiliki panjang sekitar 164,4 mm, lebar 76,3 mm, ketebalannya itu dia 8,4 mm dengan berat kurang lebih sekitar 192 gram. Dan untuk layarnya ini adalah tampilan depannya seperti ini. Bluetooth Wi-Fi terletak di bagian bawah. Buat nampilin aplikasi kita bisa slide dari bawah ke atas, ciri khasnya Vivo.
Oke, untuk layarnya sendiri dia di sini memiliki layar sebesar 6,5 inch SD Plus dengan resolusi 720 x 1600 pixel. Panel yang digunakan di sini adalah panel IPS LCD dengan rasio tubuh di 81,6%. Itu untuk masalah layarnya. Untuk masalah spesifikasi lebih rincinya lagi, kita akan cek ke bagian tentang ponsel. Oke, tentang ponsel di sini Vivo Y20 SG. Oke, untuk RAM-nya 4GB dengan internal memorinya 128GB. Untuk versi Android-nya dia di sini sudah menggunakan Android 11. Jadi bisa dibilang ini adalah HP 2 jutaan pertama yang ketika di unboxing sudah mendapatkan Android 11. Biasanya yang lain nunggu upgradean terlebih dahulu. Oke, untuk versi Vantos OS-nya dia juga sama, sudah menggunakan Vantos OS 11. Ini untuk spesifikasinya. Untuk chipsetnya, dia di sini menggunakan chipset MediaTek Helio G80. Tadi yang sudah saya sebutin. Untuk baterainya 5000 mAh, fast charging 18 watt. Dan untuk sensor boxnya, dia di sini menawarkan sensor box yang cukup komplit. Oke, di sini giroskop sudah pasti ada, yang gak ada cuman sensor suhu dan sensor tekanan. Gak lucu juga sih kalau misalnya dia nawarin handphone gaming tapi nggak ada sensor giroskop. Oke, untuk kameranya dia di sini bagian belakang memiliki triple kamera, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel lagi untuk kamera makro. Kamera ultra wide nggak ada di sini. Dan untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Yap, 8 megapiksel. Dan untuk kameranya ini sama ya dengan Vivo Y20 dan Vivo Y20s. Bahkan bentuknya ini juga sama dengan Vivo Y12s, sama dengan Vivo Y20 dan Vivo Y20s. Jadi modelnya satu tapi tipenya banyak. Kayaknya Vivo ambil simpel aja kali ya. Yang penting modelnya bagus, ya udah diperbanyak aja. Oke, semuanya sudah kita bahas. Kita akan cek fitur-fitur bagian dalam kameranya. Kira-kira ada fitur apa aja yang ditawarkan di bagian kameranya. Oke, kita sambil buka PUBG dulu. Kameranya di sini, ini ada mode awalnya, mode foto. Di sini ada bokeh dan makro, nggak ada kamera wide pastinya. Di sini ada potret atau bokeh lagi. Di sini ada panorama. Oke, kita akan cek apakah dia menawarkan fitur mode malam atau enggak. Di sini mode video dan yang pasti di sini belum ada ultra stable videonya. Oke, dan di bagian lainnya nih, di sini kita cuman ditawarkan dengan fitur foto live, gerak lambat, time lapse, profesional, dan dokumen. Yap, jadi di sini nggak ada fitur mode malam. Jadi kalau misalnya foto mode malam ya semoga bagus gitu aja. Dan untuk performa gamingnya, kita akan coba buat bermain PUBG Mobile, kira-kira dia mendapatkan grafik berapa. Biasanya kalau misalnya untuk handphone Vivo, yaitu paling mentok-mentok dapatnya di smooth high dan balance medium. Tapi kita akan cek di Vivo Y20 SG ini yang katanya handphone gaming. Kita akan cek untuk grafiknya kira-kira dapat di angka berapa. Untuk grafik kita akan cek, wow, ini kita sudah bisa mendapatkan grafik di smooth ultra. Oke, jadi ini cukup tinggi banget untuk di range harga 2 jutaan. Dan balance ultra juga. Karena kalau misalnya handphone yang lain, bahkan Vivo yang lain itu paling mentok-mentok di smooth high dan balance medium. Tapi di sini smooth ultra dan balance ultra. Apakah SD juga bisa dapat? Kita akan cek. Dapat juga. Luar biasa ini loh, bisa dapat SD sampai grafik high. Ini cukup luar biasa dan kayaknya emang nggak salah sih, di sini ada logo G-nya. Oke, kita akan coba untuk cek giroskopnya. Kita akan ke bagian bawah, giroskop always on ya. Oke, kita akan cek. Oke, ini saya sudah berada di arena permainan tadi dengan grafik smooth ultra. Oke, ditembak coy, mana. Ntar ya, saya nyari. Oke, kelarin dulu ini. Lama amat. Oke. Nah lo. Oke, bentar ya. Oke, sengit juga ini perlawanan ya. Oke, dan ini di grafik smooth ultra untuk giroskopnya kayaknya aman ya. Oke, nggak ada kendala yang berarti, nggak yang delay banget. Oke, kita sambil warawiri dulu. Oke, sambil warawiri nyari musuh. Nanti kita akan bakal cek di grafik yang lainnya. Ini di smooth ultra dan nampaknya aman. Oke, kita coba pindah dulu ke grafiknya. Coba kita main di grafik paling gede deh.
Oke, SD high. Oke, kita lihat masih oke, nggak yang gimana banget. Oke, kalau ini sih, kalau dengan grafik yang ada ini sih cukup oke menurut saya. Bahkan dia bisa ngalahin Vivo V20 SE. Vivo V20 SE aja dapatnya cuman di grafik mentok-mentok smooth hex dan balance medium. Vivo Y51 juga sama. Dan ini harganya lebih murah, cuman 2 jutaan. Grafiknya lebih mantep lagi ya kan. Oke, ini di grafik paling tinggi SD high. Itulah tadi unboxing Vivo Y20 SG versi sesuai harga. Gimana menurut kamu kira-kira Vivo Y20 SG ini worth it atau enggak? Performa gamingnya gimana menurut kamu setelah lihat saya main game tadi yang acakadul? Karena saya orangnya nggak hobi main game banget atau nggak yang gamer-gamer banget. Jadi main game di handphone ini, terutama main PUBG, sudah cukup enak menurut saya. Apalagi tadi untuk grafiknya dia bisa sampai grafik SD high. Kalau misalnya handphone kebanyakan harga 2 jutaan, paling mentok-mentok cuman di balance medium atau balance hex. Dengan sini sudah bisa mendapatkan grafik sampai SD high. Jadi dan pokoknya tadi pendapat saya kalau misalnya main game di handphone ini cukup lumayan oke. Untuk 2 jutaan saya sih no comment. Tapi kita bakal bahas lebih lengkap lagi nanti di video reviewnya. Jadi sini kita cuman tes singkat aja. Dan untuk poin-poin yang disayangkan di sini ada beberapa sebenarnya ya. Yang pertama, layarnya masih menggunakan water drop screen atau belum pancol, dan yang kedua masih menggunakan port micro USB alias belum Type C. Itu aja sih kayaknya poin-poin yang agak sangat disayangkan. Dan kalau desain sih, walaupun desainnya banyak samanya, sama kayak Y20, Y12S, Y20S, ya no comment lah. Yang penting performanya oke. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan yang paling penting semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Jangan lupa like dan komen videonya. Silakan kamu tinggalkan di kolom komentar bagaimana pendapat kamu tentang Vivo Y20 SG ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perekaman kamera depan menggunakan Vivo Y20 SG. Kalau misalnya untuk hasil kameranya sih menurut saya ya standar HP 2 jutaan ya. Apalagi untuk kamera depannya ini standar 8 megapiksel, enggak yang wow banget. Tapi kalau misalnya untuk warnanya ya standar lah ya. Pokoknya kamu tinggal nilai aja bagaimana menurut pendapat kamu. Dan ini adalah perekaman kamera belakang menggunakan Vivo Y20 SG di indoor. Oke, kalau misalnya pakai buat goyang-goyang. Kalau untuk kecepatan fokusnya, sip, oke, nggak yang begitu cepat banget ya. Oke, 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya untuk warnanya dengan ada yang di sini sih, ini nggak yang lebay banget, nggak yang jadi pucat atau nggak yang jadi gimana untuk warnanya. Oke, nanti kita akan bahas lengkap aja di video review lengkapnya.